Cari kampus yang mahasiswanya keren. Kuliah, BSI aja. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan judul kami yaitu Perancangan Sistem Informasi Sekolah SMK 1 Petrus Ketapang berbasis web. Di sini adalah nama anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Pranata Mariska, Erik Febrianto, Rimpi, Victor Juniaidi, Nopal Dwivansa Anugrah. Latar belakang SMK 1 Petrus Ketapang berawal dari sekolah pertukaran Ambat School yang didirikan oleh para bruder dan pastor Kongregasi Visionis CP pada tahun 1952, Sekolah Teknik ST, serta pada tahun 1979 ditingkatkan statusnya STM. STM Usaba dilanjutkan kembali tetapi dengan jurusan yang baru, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak atau program dan merupakan jurusan satu-satunya yang ada di Kabupaten Ketapang terakhir. Pada tanggal 9 Mei 2011, pengelolaan SMK Usaba 1 Petrus diserahkan dari Yayasan Usaba Ketapang ke Yayasan Pelayanan Kasih Fatimah Ketapang dengan nama SMK 1 Petrus saja. Analisis sistem berjalan. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai tinjauan perusahaan yang dilakukan pada SMK 1 Petrus Ketapang berbasis web yang meliputi sejarah dan struktur organisasi yang ada di stasi. Tinjauan perusahaan. SMK 1 Petrus Ketapang juga berawal dari sekolah pertukaran Ambat School yang didirikan oleh para bruder dan pastor Kongregasi Visionis CP. Pada tahun 1952, Sekolah Teknik ST, serta pada tahun 1979 ditingkatkan statusnya STM. STM Usaba dilanjutkan kembali tetapi dengan jurusan yang baru, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak atau Pemrograman dan merupakan jurusan satu-satunya yang ada di Kabupaten Ketapang terakhir. Pada tanggal 9 Mei 2011, pengelola SMK Usaba 1 Petrus diserahkan oleh Yayasan Usaba Ketapang ke Yayasan Pelayanan Kasih Fatimah Ketapang dengan nama SMK 1 Petrus saja. Ini merupakan tinjauan dari perusahaan Fatimah ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Ketapang, yaitu Yayasan Fatimah. Ini merupakan tinjauan perusahaan dari Yayasan Fatimah untuk sekolah-sekolah atau merupakan tingkatan pertukaran dari awal sekolah. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh Victor Juniaidi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Juniaidi dengan NIM 122000571 dari kelas 12 4A 30. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibaca oleh teman saya. Prosedur sistem berjalan, yaitu ada admin, pengunjung, dan kontak kami. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ini merupakan pengelolaan proses, fasilitas, serta fitur-fitur profil sekolah. 1. Pengunjung sekolah SMK 1 Santo Petrus Ketapang jika ingin mendapatkan informasi tentang profil SMK Santo Petrus Ketapang bisa mengakses situs web atau browser yang sudah disediakan atau disebarkan oleh pihak sekolah. Jika ingin lebih tahu tentang sekolah SMK 1 Petrus Ketapang bisa mengunjungi secara langsung di sekolah. Kontak kami bisa menghubungi pihak sekolah dengan nama admin 1 dan admin 2. Spesifikasi dokumen masuk menjelaskan secara rinci setiap dokumen input pada sistem yang digunakan pada tempat riset. Parameter dokumen tersebut antara lain nama dokumen, surat riset, bukti sudah melakukan riset di sekolah SMK 1 Petrus Ketapang, sumber spoiler,
Tujuan untuk mengetahui persetujuan media kertas jumlah satu rangkap, frekuensi setiap bukti, bentuk lampiran. Menjelaskan secara rinci setiap dokumen input pada sistem yang digunakan pada tempat riset. Parameter dokumen tersebut antara lain nama dokumen, surat riset, fungsi bukti sudah melakukan riset, sumber mengetahui belajar, pengetahui belajar, tujuan untuk mengetahui persetujuan, media kertas, jumlah satu rangkap, frekuensi setiap bukti, bentuk lampiran P1. Permasalahan pokok sistem yang ada di SMK masih sedikit manual dengan menggunakan sistem yang ada, memerlukan banyak tempat penyimpanan arsip, memecah masalah, dan membuat sistem berbasis web ini agar bisa berkembang lagi hingga sistem informasi hingga lebih secara cepat aksesnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dari kelas 12 4A30. Saya di sini akan mempresentasikan analisis kebutuhan, yaitu A. Kebutuhan pengguna. Dalam aplikasi ada dua pengguna yang dapat berinteraksi di dalam sistem, yaitu admin dan siswa. Kedua pengguna berinteraksi dengan sistem yang berbeda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Satu, admin, yaitu memasuki kepala profil sekolah. Selanjutnya itu kelola fasilitas, kelola kegiatan, kelola fitur, dan kontak kami. Lalu kedua, ada pengunjung, mengakses website, mendapatkan informasi, memberi kontak dan saran. Lalu yang B, kebutuhan sistem. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi dengan memasukkan username dan password. Yang kedua yaitu pengguna menginputkan data siswa. Lalu yang ketiga, pengguna melakukan transaksi kepada sekolah dan melakukan kritik dan saran. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengguna melakukan logout setelah aplikasi selesai digunakan. Selanjutnya yaitu rancangan diagram use case atau use case diagram, yaitu terdiri dari admin melakukan login, kepala profil sekolah, kelola fasilitas, kelola kegiatan, kelola fitur, dan kontak kami. Lalu ada pengunjung dapat mengakses website, mendapatkan informasi, dan memberi kritik dan saran. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu ada siswa dapat melihat NIS, nama, alamat, lalu melihat nilai, nama mata pelajaran, dan nilai. Lalu guru mengisi nilai, lalu guru terdiri dari ID guru, nama, dan alamat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rimpi. Saya akan menjelaskan struktur navigasi, yaitu yang pertama dari indeks, terus koneksinya ke home, ke profil sekolah, galeri, pendaftaran online, dan login peserta didik. Terus yang terakhir koneksinya adalah ke info, bagian informasi. Yang berikutnya ini adalah pembuatan kode program, yaitu kita menggunakan template yang tersedia pada admin LTE3 Bootstrap. Yang pertama adalah titelnya, itu SMA 1 Petrus Ketapang, dan card body. Untuk form groupnya kita menggunakan example input email. Terus untuk kelasnya kita punya form control, example input, placeholder, enter email. Terus form group, example input password, yaitu untuk menginput bagian password. Menggunakan class form control, sama kayak full holder password. Terus yang terakhir untuk primary key-nya kita menggunakan btn primary key. Yang berikutnya adalah struktur kode. Yang satu, kode barang MNPO001. Keterangannya adalah TT adalah barang elektronik atau monitor sejenisnya. Yang P adalah merek komputer, 001 adalah urutan barang. Yang berikutnya adalah tabel pengujian. Yang pertama, test case, hasil yang diharapkan, itu hasil yang didapatkan dan keterangan. Button, sistem proses, form,
sistem penjalanan fungsi dan hasil. Login, yaitu sistem masuk from login, sistem berjalannya login dan hasil. Pola pencarian, yaitu sistem yang akan memasuki kolom pencarian, sistem yang akan memasuki modul situs atau pencarian dan mendapatkan hasil. Logout itu adalah sistem keluar dari akun atau setelah selesai menjelajahi akun, sistem akan melakukan logout dan berhasil. Sekian bisa saya sampaikan, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Rimpi, yaitu langsung ke spesifikasi hardware. Spesifikasi hardware yaitu sebagai berikut. Ada berbentuk CPU, keyboard, koneksi, dan lain sebagainya. Ada juga seperti software, dua spesifikasi software seperti server, juga berbentuk aplikasi webnya Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer. Adapun yang silentnya, sistem informasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux, Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Lanjut ke slide selanjutnya. Masuk ke kesimpulan. Sistem informasi yang sekolah terapkan, yaitu sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem distribusi informasi sekolah berbasis website dapat lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang berbasis manual. Juga dapat memberikan informasi yang akurat sehingga dapat menjadi referensi data tepat untuk manajemen dalam mengambil keputusan. Adapun yang terakhir, dengan adanya website memudahkan pengunjung yang ingin memperoleh informasi tentang SMK Santro Petrus Ketapang tanpa harus mendatangi sekolah terlebih dahulu. Lanjut ke saran. Buat saran dari hasil kesimpulan di atas, terdapat hal yang perlu digunakan sebagai suatu bentuk masukan atau saran terkait dengan pengembangan SMK berbasis web. Dan dari penelitian ini dapat dikembangkan untuk menentukan konsep pengembangan SMK jenis sistem informasi dan jasa dari sisi pembangunan non-fisik serta mental dari siswa, meningkatkan soft skill guna menyempurnakan keterampilan siswa masing-masing. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.